Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rawi Sidik di channel Rawi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita kembali membahas mengenai saham yang sedang IPO, yang sedang IPO di sini. Di sini ada Aman Agrindo ya, teman-teman ya. Di sini ada Aman Agrindo, PT Aman Agrindo. Nantinya kode sahamnya atau kode emitennya yaitu gula ya. Sektornya consumer non cycle calls ya, apalah itulah nanti teman-teman ya. Untuk book building periodnya di 23 sampai 29 besok ya. Untuk harganya 250 sampai 300 rupiah per lembar saham ya. Di sini harga rentannya teman-teman. Jadi jika mau masuk di sini nanti teman-teman bisa pesan ya. Kalau saya sih pakainya iPod ya, Indo Premier. Di situ kalau menurut saya lebih mudah. Beda teman-teman juga, nanti teman-teman pegangnya atau lebih mudahnya apa ya terserah ya. Jadi nanti pesannya bisa berapa harganya di berapa dan berapa lot seperti itu ya. Yang penting di rentan harga 250 sampai 300, tidak di bawahnya 250, tidak di atasnya 300 ya. Seperti itu ya. Untuk stock overage-nya saham yang akan dilepas yaitu 2.140.725 lot. Ya 100 ribuan lot ya. Seperti itu. Kalau di sini kita lihat, kalau dibandingkan dari samping-sampingnya di sini ya, di Aman Agrindo atau gula lebih kecil saham, jumlah lotnya yang disebar ke masyarakat ya. Tapi tidak apa-apa, kita cek dulu untuk prospeknya biar lebih matang kita membahasnya ya, atau kita kuliknya. Jadi teman-teman nanti bisa sedikit banyak meraba-raba, dan nantinya teman-teman lebih mengulik lagi dan yakinnya nanti bagaimana masuk atau tidaknya nanti teman-teman sendiri yang mengambil keputusan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk di sini kita sudah masuk ke prospektusnya PT Aman Agrindo. Kegiatan usaha bergerak di bidang perkebunan tebu, perdagangan gula dan industri gula ya teman-teman ya. Di sini kita lihat kegiatan usaha utamanya yaitu produsen gula ya. Kalau kita bisa sebut produsen gula, jadi dia punya perkebunan tebu, diolah sendiri, lalu kemudian didagangkan juga dalam bentuk gula sendiri oleh PT Aman Agrindo di sini ya. Untuk penjamin pelaksananya yaitu ada satu saja, UOB Kaihian Sekuritas ya. Oke teman-teman, itu penjamin pelaksana emisi efeknya ya. Untuk yang berikutnya Aman Agrindo, di sini ada penggunaan dananya. Nah, di sini ini yang terpenting nih kalau menurut saya, penggunaan dananya buat apa sih? Kita cek, sekitar 23% digunakan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya, menunjang kegiatan produksi gula merah, di mana dalam hal ini perusahaan menunjuk pihak ketiga yang akan bertindak sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula. Sumber dan rencana penggunaan dana sebagai disebutkan pada perseroan. Nah, di sini poin yang pertama 23% untuk modal pembangunan pabrik ya. Di sini cukup oke. Tidak ada yang aneh-aneh. Lalu kemudian yang poin yang kedua 57% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian dan instalasi mesin produksi. Di sini juga untuk belanja modal bisnisnya juga penunjang produksi gulanya ya. Itu sebesar 57%, setengahnya dari dana yang dihimpun dari penawaran umum ya. Lalu kemudian di sini ada rincian barang-barangnya yang nantinya akan dibeli untuk penunjang produksi gulanya ya. Tidak usah dibahas satu-satu lah ya, bikin lama saja. Nanti teman-teman bisa masuk sendiri di prospektusnya kalau kepo ya, untuk
barang-barang atau mesin-mesin apa sih yang nantinya dibuat uh, dibuat untuk dibeli untuk penunjang produksi seperti ini ya. Lalu poin ketiga ini yang terakhir ya, kalau tidak salah, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta pembiaya kegiatan operasional perseroan. Jadi di sini juga poin yang terakhir, poin yang ketiga di sini juga tidak aneh-aneh. Kalau kemarin kita bahas itu ada beberapa saham yang penggunaan dananya itu untuk membayar hutang ya. Kalau menurut saya pembayaran hutang itu tidak cukup oke. Ya, karena itu uang investor teman-teman ya. Uang investor kok buat bayar hutang. Alangkah lebih baiknya dana yang dibuat bayar hutang itu ya profit atau laba bersih yang dicetak oleh perusahaan ya. Seperti itu ya. Kalau menurut saya sih ya. Kalau sampai uang yang dari IPO itu buat bayar hutang, kemungkinan hutangnya itu sudah cukup membengkak dan sudah jatuh tempo dan belum kuat untuk membayar ya, kalau menurut saya ya. Jadi lebih baik seperti ini ya, semua uangnya, semua dananya itu buat belanja modal, diversifikasi atau pelebaran bisnis seperti itu ya. Itu sudah positif lah ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman bisa ini ya, memahami ya. Oke, lalu berikutnya dividen ya. Dividen, ada tidak sih dividen yang nantinya dibagikan, atau ada wacana atau rencana nggak sih saham ini atau perusahaan ini akan membagikan dividen ya. Nah, di sini kita lihat untuk perseroan ini akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih perseroan yang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 47 ini ya. Jadi di sini pembagian dividennya sangat besar ya teman-teman ya. Enggak sangat besar ya, besar lah ya, cukup besar. Karena ada juga pembagian dividen itu yang 100%. Ada yang 90%, ada yang 100% ya, mendekati 100% lah ya, ada juga ya. Tapi di sini baru mau melantai tapi sudah menjanjikan sebanyak-banyaknya 50% ya dari laba bersih. Ini sudah cukup oke. Ini perusahaan yang memikirkan banget kepada para investor yang dividen hunter ya, dividen hunter seperti itu ya, karena 50% sendiri guys ya. Kalau misal kita ambil gampangnya, laba bersihnya misal yang dicetak di ini ya, di tahun buku 2023, kalau dicetak 1 triliun saja, 500 jutanya itu dibagikan kepada investor berupa dividen ya, 500 juta seperti itu ya. Ini cukup oke untuk para teman-teman yang pencari dividen ya. Oke, itu untuk laba bersihnya. Untuk laba bersihnya di 209. Nah, kita singkat saja ya. Laba neto tahun berjalan di sini tidak ada yang merugi. Kalau kita lihat ya. Di sini kita lihat di 2019, 2020, 2021 ini dicetak bertumbuh ya. Dicetak bertumbuhnya cukup signifikan ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat, jadi untuk laba ruginya di perusahaan ini masih cukup terbilang oke. Tidak ada ruginya seperti itu ya. Aman Krindo. Lalu kemudian untuk pemegang sahamnya siapa saja dan masyarakat nanti dijatah berapa persen ya. Di sini kita lihat masyarakat dijatah 20%. Ini masih cukup oke ya, cukup oke, 20%. Kemudian untuk PT Aman Resource Indonesia 56% sendiri, Andreas Tomo 23%, kemudian Stef Mate Utomo 0,23% ya. Di sini dilihat tidak ada yang aneh.
karena masyarakat sendiri saja 20% ya yang dijatah, kemudian ada pemegang saham mayoritas. Jadi kalau ada apa-apa itu ada yang seperti leader seperti itu ya, entah pelaksanaan RUPS, pergantian direksi dan lain-lain seperti itu. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Setelah nonton ini diharapkan teman-teman sedikit banyak tercerahkan. Setelah itu teman-teman bisa ngulik lebih dalam lagi, nanti yakinnya masuk atau tidak, dan masuknya itu pun yakinnya berapa lot seperti itu ya. Ya, bisa di like, share, dan subscribe, komen juga. Saya akan membahas apa lagi, bisa request ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.